Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jadi di malam hari ini sebenarnya aku mau cerita tentang beberapa cerita horor gitu ya. Dari kemarin udah nyari-nyari nih, udah dapat beberapa cerita horor yang serem, lumayan serem. Terus udah nyari-nyari juga nih chat-chat horor gitu. Terus udah ngumpulin cerita-cerita horor pendek creepypasta gitu. Tapi ya dipikir-pikir, aku tuh kalau tag video tuh di atas jam 11, di atas jam 12, jam 10 ke atas aja. Soalnya sudah mulai sepi. Dipikir-pikir kok horor ya, ngetek jam segini sendirian gitu. Di sini aja sekarang jam 23.27. Kan ngeri ya kalau tiba-tiba ada yang muncul gitu di jendela sebelah sini. Sini langsung jendela. Kan agak-agak creepy ya, serem gitu. Jadi daripada nakut-nakutin diri sendiri dan ternyata diriku belum siap mental gitu ceritain horor sendirian aja. Jadi bagaimana kalau kita kupas tuntas asal usul Halloween ya. Jadi ceritanya aku tuh pengen kayak channel-channel lain gitulah, sok-sokan ngikut-ngikutin buat tanggal 31 ini kan Halloween ya, pada cerita horor nih. Aku juga pengen tapi ternyata tidak kuat mental. Jadi ya sudah, mari kita bahas tentang Halloweennya itu sendiri saja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yang belum subscribe minta tolong subscribe ya. Yang sudah, terima kasih banyak, makasih banget. Apalagi yang sudah aku todong supaya subscribe channel ini. Pionir lah pokoknya kalian yang masuk 100 besar subscriber aku terima kasih banyak. Yaudah, mari kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Gaskeun. Oke. Pertama, dari mana sih sebenarnya asal Halloween ini? Emang kenapa juga mereka harus pakai baju yang menyeramkan, pakai kostum-kostum menyeramkan? Memang ada cerita mistis apa sih di balik festival Halloween ini? Jadi ceritanya kawan-kawan, teman-teman, akang-akang, teteh-teteh, Halloween itu dulunya merupakan sebuah festival yang dilaksanakan oleh keluarga, oleh bangsa Celtic. Nah, ceritanya di penanggalan kalender Gael itu tanggal 1 November merupakan tahun baru mereka gitu. Beda, nggak tanggal 1 Januari. Nah, makanya setiap tanggal 31 itu selalu diadakan upacara gitulah, peringatan. Karena mereka ini percaya kalau di pergantian tahun ini para arwah-arwah yang sudah meninggal itu pada turun ke bumi dan akan merusak ladang dan juga perkebunan ternak mereka. Nah, karenanya untuk menghindari hal ini, warga-warga setempat itu menggunakan kostum yang menyeramkan, dan biasanya kepala mereka itu ditutup dengan kulit-kulit ternak, binatang ternak yang udah meninggal gitu, dijahit dijadiin topeng sama mereka. Nah, hal ini bertujuan agar para roh jahat itu yang turun ke bumi buat merusak ladang mereka itu tuh kayak takut atau menganggap orang-orang ini tuh bangsa mereka, dan akhirnya bisa bergen gitu, bisa bisa bukan diskusi ya itulah, bisa terhindar dari amukan dan pengerusakan dari arwah-arwah tersebut. Dari situlah awal mulanya mengapa setiap tanggal 31 diperingati sebagai hari Halloween, dan juga mereka menggunakan kostum-kostum menyeramkan. Udah, ceritanya gitu aja, nggak ada yang bohong.
Pada awalnya, upacara ini namanya bukan Halloween, tapi namanya Samhain yang berasal dari bahasa Irlandia kuno yang berarti akhir musim panas. Nah, jadi pada tanggal-tanggal ini mereka melakukan ritual dengan menggunakan api unggun, di mana orang-orang menggunakan topeng kulit tadi berkumpul, lalu mereka melakukan interaksi dengan makhluk yang sudah meninggal tadi. Lalu dari mana nama Halloween kok bisa jadi Halloween sih? Kan jauh, Samhain jadi Halloween. Jadi ini ceritanya pada abad ke-7, Paus Bonifacius ke-6 itu mengumumkan 13 Mei sebagai Hari Raya Martir dan Orang Suci. Dan sejak abad ke-9, paham kekristenan itu telah menyebar ke Britania Raya dan bercampur dengan paham paganisme dan ikut merayakan hari arwah tadi pada tanggal 2 November awalnya. Bergeser ya dari tanggal 1 November, lalu karena orang-orang Celtic ini senang melakukan ekspedisi, akhirnya sampai ke Britania Raya, lalu bercampur-campurlah kebudayaannya bercampur, lalu akhirnya dari tanggal 1 November itu bergeser ke tanggal 2 November. Nah, di sini paganisme ini yang Celtic tadi itu upacara Samhain ini akhirnya bercampurlah dengan paham kekristenan ini, yang akhirnya pada pertengahan abad ke-9 Paus Gregorius ke-6 kemudian memindahkan hari raya tersebut dari tanggal 13 Mei ke 1 November. Ingat kan tadi tuh yang hari raya martir itu pada tanggal 13 Mei, lalu bercampur dengan paham paganisme itu, yaitu upacara Samhain di tanggal 2 November. Akhirnya kedua upacara ini disatukan oleh Paus Gregorius 6 tanggal 1 November, yang sudah pasti 1 November bertepatan dengan Samhain, sehingga tanggal 31 Oktober itu dikenal sebagai All Hallows Eve. Tadinya itu yang artinya malam orang kudus. Nah, ketiga hari raya tadi akhirnya disebut All Hallows Eve atau Hallow Mass, bukan toko emas ya. Akhirnya sampai sekarang dari situ bergeser jadi Halloween. Nah, terus kok bisa sih kita tuh kayak lebih mengenal Halloween ini lebih identik dengan negara Paman Sam alias Amerika Serikat. Jadi hal ini berawal di tahun 1845. Pada saat itu Irlandia mengalami gagal panen besar, lalu mereka mengalami masa-masa kelaparan. Akhirnya banyak orang yang akhirnya memaksa keluar dari Irlandia lalu mengungsi, lebih tepatnya bermigrasi ya. Ada sekitar 1,5 juta penduduk Irlandia yang pindah ke Amerika. Di Amerika sendiri ternyata sudah ada festival arwah. Jadi nggak hanya di Britania Raya dan Irlandia aja ya. Di sini sudah ada pesta arwah, bukan pesta arwah festival untuk menghormati para arwah. Nah, tapi cara perayaannya itu berbeda. Di Amerika perayaannya itu dengan berpesta, menceritakan kisah seram, meramal masa depan, dan kegiatan-kegiatan fun lainnya ya. Berbeda dengan festival di Irlandia atau festival Samhain tadi. Nah, akhirnya kedua budaya ini bercampur, akhirnya menjadi Halloween seperti yang kita kenal saat ini. Lalu kita berbicara tentang Jack-o'-lantern. Bagaimana sih ceritanya gitu? Jadi dulu itu pada saat
festival Samhain ini masih rame-rame, nah ada seorang pria yang terkenal dengan nama Stingy Jack. Jadi si Jack ini terkenal sebagai pria yang malas, penuh tipu daya, karena ternyata dia berhasil mengelabui iblis agar akhirnya dia tidak masuk ke neraka. Tapi ternyata dia juga nggak diterima di surga. Makanya, nah akhirnya karena tidak diterima di neraka dan juga di surga, arwah Jack ini turun lagi ke bumi. Nah, arwahnya turun ke bumi, si Jack ini berkeliaran atau bergentayangan dengan membawa sebuah lentera. Makanya dibilang Jack O'Lantern. Lalu kenapa jadi labu? Cerita ini tuh lebih berkembang di Amerika Utara. Dan di Amerika Utara ini terkenal sebagai penghasil labu terbesar. Gitu. Dan tradisi lainnya yang berkaitan erat dengan Halloween adalah trick or treat. Nah, seperti yang kita tahu, trick or treat ini itu anak-anak kecil pakai kostum menyeramkan lucu-lucu gitu untuk mengetuk setiap pintu rumah lalu berkata trick or treat. Nanti si pemilik rumah akan memberikan coklat ataupun permen. Nah, ternyata dulunya trick or treat ini merupakan sebuah mantra. Mantra untuk menenangkan para arwah. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, trick or treat ini digunakan oleh anak-anak untuk meminta permen. Pada zaman dulunya nih, si trick or treat ini digunakan oleh anak-anak yang nggak mampu doang, tapi ternyata bergeser sekarang semua anak dengan kostum menyenangkan lucu-lucu tersebut menggunakan trick or treat untuk meminta permen dan tidak ada mantra-mantra tersembunyi di dalamnya. Nah, selain Jack O'Lantern dan juga trick or treat, ada juga ornamen-ornamen yang tidak bisa dilepaskan dengan festival Halloween, seperti kucing hitam, penyihir, burung hantu, kelawar, walinya si penyihir yang besar dengan cairan hijau yang blupuk-blupuk gitu ya. Nah, kenapa sih kucing ini kayak harus ada wajib gitu ornamen wajib untuk dekorasi Halloween? Jadi ternyata nggak hanya di Indonesia, di luaran sana pun, di benua lain pun, ternyata kucing hitam ini sama-sama memiliki mitos seperti pembawa sial ataupun sebagai pembawa kematian. Dan ini tuh datang dari wabah hitam di abad ke-14 yang menyebabkan populasi kucing di Eropa menurun drastis. Selain itu, pada abad ke-16, Amerika ini lagi gencar nih memburu para penyihir wanita, dan mereka menuduh si kucing-kucing hitam ini sebagai jelmaan dari para penyihir. Gitu, dua nih ya, penyihir dan kucing. Lalu bagaimana dengan burung hantu? Nah, tadi kan mitos Amerika. Nah, burung hantu, mitos di Eropa di abad pertengahan ini, burung hantu ini kerap dikaitkan dengan kematian. Jika misalnya kamu itu mendengar ciutannya burung hantu, itu artinya kematian sudah dekat. Ini kayak kalau di kita kayak burung gagak nggak sih? Jadi kalau misalnya malam-malam dengar suara gagak itu katanya ada orang yang akan meninggal, katanya sih mitosnya. Dan sebagai binatang yang juga aktif di malam hari, burung hantu ini sering dikait-kaitkan dengan aktivitas okultisme yang dilakukan para penyihir. Sama seperti kucing hitam juga, burung hantu ini juga dianggap sebagai jelmaan penyihir. Padahal kan udah punya sapu ya, terbang pakai sapu aja, nggak usah berubah jadi
burung hantu, padahal kan burung hantu lucu-lucu. Ornamen lain yang berkaitan dengan festival Halloween adalah kelelawar. Nah, udah pasti sih ya, kelelawar itu pasti berkaitan erat dengan vampire alias Alucard atau Dracula. Tapi vampirnya vampir luar negeri sono, luar negeri, vampirnya Amerika ya, bukannya vampirnya Cina yang loncat-loncat, Tionghoa deh, yang loncat-loncat gitu ya. Nah, selain itu sama dengan burung hantu, kelelawar juga karena dia merupakan makhluk nokturnal yang berkeliaran malam-malam. Jadi ini juga dikait-kaitkan dengan aktivitasnya si para penyihir. Nah, bahkan menurut mitologi Celt atau misalnya Celtic kuno ini, kelelawar yang keluar dan masuk sarang menjadi tanda bahwa jam penyihir sudah tiba. Mode penyihir aktif. Oh salah ya, itu Prasojo. Mode horor aktif. Nah, meskipun nih perayaan Halloween ini dulunya sangat-sangatlah berkaitan dengan hal-hal mistis, yaitu tadi dengan upacara pengusiran arwah segala macam, tapi sejak abad ke-19, Halloween telah mengalami pergeseran makna dari yang berbau mistis dan keagamaan menjadi sebuah tradisi yang berfokus pada kebersamaan bersama keluarga dan juga lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kayak berbagi juga sama tetangga-tetangga, saling mengenal dan juga dalam rangka sosialisasi gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada hal-hal mistis yang terjadi pada saat Halloween untuk sekarang ini karena tadi pergeseran makna. Jadi itu dia tadi semua hal yang berhubungan dengan Halloween sudah aku bahas. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan Q. Terima kasih juga sudah mau mampir di channel ini. Semoga ini kualitas suaranya nggak kecil-kecil banget seperti video-video sebelumnya ya. Terima kasih atas kritik dan semua masukannya juga. Jangan lupa subscribe, ajakin juga teman-temannya buat subscribe kalau bisa paksa. Ya sudah, kalau gitu saya tutup. Tulis juga di kolom komentar kalau misalnya kamu ada ide atau ada kasus yang menarik nih yang perlu udah aku bahas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.